Jadi sebenarnya selama lo create your own routines, mau lo di Bali, kayak Bulan, kayak Jakarta, whatever, lo pasti produktif sih. Karena gue berurusan dengan mereka in person kayak meeting, dealing contracts, everything like that gitu. Sedangkan gue muncul bentukannya rambut gue dicat lah, bentukan gue tindikan lah gitu. Tapi lu tindikan di mana? Enggak, bukan. Oke, kembali di Aktif Mencari Tahu, program Ambis, yaitu Aktif Mencari Bisnis. Bersama gue Richard, gue Dika, dan hari ini kita kedatangan tamu yang cantik nih dan spesial. Ini ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Tidak lain tidak bukan adalah Nikita Mirzani. Ini gue udah nahan ketawa ya. Della Suhartoni. hari ini kita penontonnya ada 500.000. Kurang lebih sekitar 700 ya, langsung sold kita tempat duduknya. Dari tiketnya kita udah bisa pergi ke Roma sehari balik kan. Nah, apa namanya? Sekarang kita lagi mau ngebahas tentang bisnis. Bener. Karena Della ini backgroundnya bisnis banget dari S1, S2-nya. Tapi boleh dong Del diceritain dulu background lu tuh siapa sih sebenarnya? Terus tuh kegiatan lu apa dari SMA? Mungkin dari lu lahir kali. Hai, gue gak perlu ngasih nama lagi kan ya? Nggak masalah. Oh iya, nggak perlu ya, oke. If you feeling that good, enggak. So by the way, gue kenal sama Prabadika tuh dari kuliah. Dulu kita kuliah bareng, S1 bareng. Richard gue baru kenal hari ini. Tapi ya long story short, background gue emang di bisnis S1, S2. Dan sekarang gue running perusahaan keluarga. And on the side gue juga running company gue yang gue baru launching setahun yang lalu gitu. Oke. Nah itu company yang di launching sendiri itu di bidang apa Del? Kalau boleh tahu Del? Kalau orang ngomongnya consumer products kali ya. Jadi emang produk gue tuh deodoran, skincare deodoran, dan itu in personal care gitu. Dan udah launching 1 tahun, tapi incubation sebelum launching pun sebenarnya gue dari product testing, terus A/B testing, formulation, segala macam tuh 2 tahun lah. Gitu. Oh iya, bahkan waktu itu prototipe gue sempat dapet juga. Oh iya, gue ngasih prototipe. Gue memang ngikutin dari awal dan gue pengguna Bayrol sejati serius. Gue nyetok banyak. Iya, gue bawa deodoran. Soalnya paling enak menurut gue. Nah, lanjut Car. Kita kan jadi ada 2 nih, ada bisnis yang dimulai sendiri, ada bisnis yang family business. Mungkin kita dari yang satu dulu ya, yang bisnis sendiri dulu nih. Gue sambil minum ya. Iya, santai. Yang deodoran nih. Kenapa sih tiba-tiba pingin bisnis deodoran? Mungkin ada cerita di belakangnya. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih kalau deodoran. Jadi emang waktu dulu gue di US, terus waktu balik ke Indo, gue nyari natural deodoran tuh susah yang emang works on my skin. Terutama gue ada eczema atau eczema bahasanya gitu. Nah akhirnya ya udah tuh gue mikir kayak apa ya produk yang bisa gue jual, tapi gue juga make sendiri dan gue customernya gitu. Karena gue nggak mungkin, gue nggak pernah jerawatan ya. Lo bayangin kalau gue jerawatan terus gue jualnya pimple patch gitu. Terus gimana ceritanya gitu. Nah akhirnya jot down ke ya udah deh gue bikin deodoran, formulasi segala macem, but it has to be natural dan harus work karena ya pokoknya panjang lah kalau gue mau ceritain gitu asal usul kenapa gue bisa bikin deodoran, tapi inti utamanya gue customernya gitu. Oke, berarti berawal dari masalah dia solve sendiri. Benar. Banyak orang yang seperti itu kan. Iya. Di cater. Nah, mungkin nanti kita bisa balik ke situ lagi. Tapi ada nggak nih apa hubungannya sama family business nih? Yang tadi bisnis deodoran. Deodoran sama family business gue, jauh banget sih bedanya. Jauh banget. Gue selalu ngebagi antara family business gue super masculine, industry, people that I work with. Kalau deodoran gue tuh very feminine karena ini channel creativity gue sih, to be honest. Oke, benar. Gitu. Everything, mau dari branding, marketing, everything about that company is very creative based. Sedangkan company yang gue running with my parents,
very masculine, very very still, terus ya very old school lah gitu. Berarti yang di family business ini lu hitungannya second gen apa third gen? Gue second generation. Oh, oke. Itu challenge-nya lebih gokil lagi ya sebenarnya karena lu melanjutkan. Iya, for sure. Karena pressure-nya tuh bukan dari bokap nyokap gue, tapi justru tuh pertama dari dari employee yang udah gue punya. Kemudian yang kedua yang paling bukan berat sih, challenging adalah gimana klien gue yang basically adalah bapak-bapak dan ibu-ibu seumuran sama bokap nyokap gue bisa trust company-nya di running sama gue. Karena gue berurusan dengan mereka in person kayak meeting, dealing contracts, everything like that gitu. Sedangkan gue muncul bentukannya rambut gue dicat lah, bentukan gue tindikan lah gitu. Tapi lu tindikan di mana? Enggak, bukan itu. Nah, ini Del. Jadi sebenarnya kita tuh kepo masalah Dela ini dia tinggal di Bali. Ya, dia operate bisnisnya itu di Bali, teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang ngebuat kita curious buat mencari jawabannya. Kenapa lu pilih Bali sebagai tempat lu operate bisnis lu? Mau itu bisnis pribadi maupun family bisnis. Oke. Padahal ada Jogja, ada Bandung, Jogja yang harganya murah, Bandung dan lain-lain gitu Del. Karena sebenarnya gue gede di Bali sih. Adek gue lahir di sini, jadi emang gue tuh prior living here di Bali, emang gue dari dulu emang ada hubungan dengan Bali, dan gue dulu pernah sekolah di Bali for 6 months. Itu tuh yang kita lupa. Dia tuh pernah tinggal di Bali. Gue pernah tinggal di Bali dan gue bahkan masih punya rumah kecil gue di Bali gitu. Tapi gue start living in Bali sebenarnya dari pandemi, dan dulu waktu gue masih kerja buat investment company gitu. Itu lo kerja profesional ya? Itu gue kerja profesional, dan gue lucky pada waktu itu. Di saat pandemi kan work from home tuh, work from anywhere lah basically, dan kantor gue yang lama santai, gue tinggal di Bali. Wow. Gitu. Oke, berarti emang lo memilih Bali sebagai tempat lo kerja karena ada hubungan darahnya dulu sama Bali. Benar. Nah, Del, sebenarnya seberapa efektif sih lo melakukan kegiatan bisnis atau operate bisnis di Bali? Padahal sebenarnya Bali itu menurut kebanyakan orang ya, tempat orang buat healing, tempat orang buat liburan gitu. Nggak ada, justru orang ke Bali itu buat ngelupain bisnis ya, sedangkan lo ke Bali untuk melakukan hal yang efektif gitu, produktif gitu. Ini bener gak sih kata orang bilang Jakarta pace-nya cepat, Bali pace-nya lambat. So orang bilang mending lu kalau mau bisnis atau kerja ini Jakarta gitu. Kalau mau slow living ya di Canggu, living di Canggu Menurut gitu. gue nggak ada yang hitam dan putih kayak gitu sih, gitu. Karena gue bahkan di pandemi everything stop lah ya. In a sense everything is slow gitu. Tapi justru gue nge-launching company gue starting di sini yang si produk deodoran Berol itu gitu. And at the same time gue masih kerja buat company profesional gitu, bukan ngerunning perusahaan keluarga gue. Tapi menurut gue ya, it depends sih, karena biasanya kalau mindset lo liburan and escaping, udah pasti mau itu Bali, mau itu Jogja, mau itu dimanapun, pasti lo maunya leisure. Yang lo cari adalah gimana cari gue relax. Sedangkan gue di Bali, gue tinggal. Jadi mindsetnya udah beda, karena gue tinggal di sini, I have my own routines. Jadi sebenarnya selama lo create your own routines, mau lo di Bali, kayak Bulan, kayak Jakarta, whatever, lo pasti produktif sih. Oh, keren banget. Jadi semuanya balik lagi ke mindset dan tujuannya ya. Betul. Mau kita di Bali mau kita di Jakarta tapi niatnya liburan ya nggak mungkin kerja juga sebenarnya. Ya. Cuman buat ngebangun mindset itu di Bali mungkin challenge-nya bakal lebih susah ya. Ngerti nggak sih lo? Kayak misalnya gue nih tinggal di Bali buat kerja, buat menyesuaikannya tuh rada susah karena Bali kan vibe-nya liburan banget gitu, di mana-mana ada bar, godaannya tuh banyak gitu loh Del. Lo ada tips and trick nggak gitu? Again, menurut gue balik lagi ke personal discipline sih. Wah gila, ini alpha female banget Pak. Keren banget karena again ya, menurut gue it's all about personal discipline sih gitu. Jadi kayak ya tadi create routine. Kalau gue pasti bangun pagi itu udah body clock gue, terus gue nge-gym segala macam, and then I start my day. Gue sebisa mungkin beres jam 5 atau 5.30, jadi gue masih bisa ngejar sunset gitu. Nah, wah, sunset keren banget. Motivasi juga tuh. Ngomongin challenge, nih gue penasaran banget nih. Kan tadi Dela ngerjain 2 bisnis nih, ada yang deodoran and the family business. Mungkin boleh nih di-share challenges-nya. Mungkin ada different challenges ya di 2 bisnis ini nih. Oke.
challenge ngerunning dua-duanya atau different challenges in each? Mungkin boleh di-share kalau di family business challenge-nya begini, kalau di bisnis soalnya kita tangkap kan kayaknya challenge-nya segini. family business lo lebih konvensional gitu kan. Benar. Nah, kalau boleh tahu family businessnya yang operate lo udah 100% apa orang tua lo masih bantu-bantu juga? Gue 100%, tapi bokap gue masih ngasih advice atau masih kayak ya nanya lah sama gue, tapi gue lebih aktif kayak ini loh yang lagi terjadi, what happening, bla bla bla, ini advice. Tapi at the same time gue udah ada general manager dan board of director sih gitu. Jadi kalaupun misalkan ada urgency atau sense of danger di company, board of director ngomongnya ke gue. Dan dari situ baru gue raise awareness-nya ke bokap gue, dan di situ baru kita sama-sama kayak making decision lah based on that gitu. Gitu. Ya tapi benar sih. Jadi bisnis keluarga gue udah well established, udah running by itself. Tapi again ya, karena itu family business, gue harus kontrol dong. Gitu. Nggak mungkin gue ngasih 100% ke orang luar kan. Yes. Challenge-nya karena itu udah growing. For now kita ada 1.200 employee. Jadi lebih gimana caranya ya lebih ngejaga cash flow sih in a sense gitu, and then just be aware what's going on in this world, especially mungkin di Q4 recession it's coming. Yes. Dan gue industrinya adalah mining. So jadi tuh challenge-nya lebih ke sana sih gitu, and then how to deal, ya lebih ke cash flow and finance and everything, very managerial. Tapi karena kalau company gue yang masih kecil ini, yang baru 1 tahun, it's more about how to grow the company. So it's very different, dan timnya cuma bertiga termasuk gue. So the challenge is very unique dan very different industry, especially in beauty, personal care. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan maunya coba-coba doang kan. Nah jadi ya, I believe ya kamu juga lah. Iya kan, kita kan sama-sama pejuang. You're running the same in the same industry gitu. Kalau apalagi masih growing the company, customer acquisition cost, terus lifetime value, something like that yang benar-benar harus dijagain sih gitu. So very different challenge. Berat juga ya jadi. Nah buat teman-teman yang punya family business jangan ngerasa enak juga ya, karena sebenarnya kita sebagai bagi orang yang dapat kesempatan kayak Mbak Dela sebagai second gen buat melanjutin family business itu nggak gampang, nggak cuma tinggal terusin doang, tapi ada tanggung jawabnya juga, karena tugasnya second gen tuh mempertahankan legasinya generasi pertama, kasarannya kayak gitu. Dan banyak yang maksudnya nggak mudah. Banyak juga yang gagal, dan itu ya ngeruginya banyak pihak lah kasarannya. Ya amit-amit. Oke Del, nah by the way sukses terus di usaha lo di family business maupun di usaha lo yang sendiri. Nah, lo bisa nggak nih kasih tahu ke kita tips and trick kalau orang mau kerja efektif di Bali? Tadi sebenarnya dijawab ya. Cuman kalau misalnya nih, gambarannya kayak gini, gue pengen kerja di Bali for good kayak lo. Buat dapetin soal disiplinnya dan lain-lain itu butuh apa aja sih bekalnya? Regardless the situation ya, kayak misalkan mau lo WFH ke, work from anywhere, atau lo emang kerja di Bali but not in person, bukan di office gitu. Yang pertama lo harus bisa separate between tempat lo kerja sama tempat lo tinggal. Gitu. Gue jadi gym yang gue sekarang as a member, gue lucky enough karena mereka punya lounge area, terus mereka punya co-working space, terus gue juga bahkan bisa kerja dari dining area dekat kolam renang gitu, dan itu gue bisa pindah-pindah. Dan kalaupun misalkan gue bosen, gue bisa balik ke rumah dan gue udah punya dedicated desk gitu. Jadi karena lo bayangin ya, udah nggak pandemi dan lo masih kerja di rumah, it's hard gitu. Especially kalaupun memang kayak ya again, lo harus punya tempat separate between gue kalau di sini mode gue kerja, kalau di sini mode gue relax atau santai. That's the first thing. Terus yang kedua tadi yang udah gue mention, establish routine. Dan yang ketiga udah pasti self discipline sih. Kalau gue nggak punya self discipline, gue bisa aja tuh nge-gym 3 jam kayak orang gila ya kan. Habis nge-gym gue ke sauna lah, ice cold lah, ice bath lah, ngobrol segala macam sampai jam 12 bisa aja. Tapi again, kalaupun gue nggak punya self discipline, it's hard sih gitu. Oke, itu 3 faktor dari Dela yang menurut gue sangat relate dan bisa banget diaplikasi ya. Bener, kalau di rumah deket kasur kayaknya bisa bawaannya, wah ayo tidur. Setuju banget, setuju. Beda banget case-nya sama dulu dalam pandemik, itu kan wajib kita di rumah kan. Cuman sekarang menurut gue juga udah nggak efektif lagi sih WFH, terutama yang belum kerjanya di depan kasur banget gitu mejanya. Itu capek dikit bisa rebahan.
Oke deh Del, paling itu aja ya. Paling gitu nanti apa brandnya bisa dilihat di Iya. di bawah. Usaha-usaha Del ada di bio. Di follow, di langsung di follow, dipesan. Oke deh. Oke itu aja Del, thank you banget, good Thank talks you, banget, Nick sangat and daging Richard. banget. Semoga para Friends di sini merasa terinspirasi, semangatnya makin jos untuk ngelakuin semua Yeah. bisnisnya, mau itu bisnis sendiri maupun family bisnis, tetap Yes. ada challenge-nya sendiri-sendiri dan ya harus usaha keras ya buat untuk kesuksesan Selalu gitu dan butuh semangat. waktu juga ya. Yeah, Oke, sure. itu aja dari gua signing out, Dika. Gua Richard. Gue Dela. Goodbye, thank you guys.